waktu itu jadi pengacara itu nggak boleh takut, untuk berbicara gitu kan. Ini jadi pengacara ya saya tertarik aja, ternyata banyak orang-orang yang terzolimi. Iya. Mereka tidak paham hukum tapi harus berada di posisi yang tersalah gitu kan. Saya harus turun untuk membantu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alam Wardani di Ngobrol Santuy. Jadi saya pada hari ini bertemu dengan Ibu Atis, seorang pengacara. Sesuai tema kita pada hari ini akan membahas bagaimana pentingnya paham hukum berpengaruh pada karir kita. Sebelum itu teman-teman, supaya konten ini bermanfaat buat kita semua dan buat orang-orang di luar sana, bantu like, comment, and share dengan teman-teman yang ada di luar sana supaya ilmu ini bisa bermanfaat buat mereka. Dan jangan lupa subscribe. Oke, selamat sore Ibu. Boleh dijelaskan untuk latar belakang dulu Ibu, dari kuliah, mungkin dari keluarga, gimana ceritanya sampai jadi pengacara? Latar belakang dulu Ibu. Oke, baik. Selamat sore juga Bang Alam. Ya, saya latar belakang keluarga dulu ya. Iya, silakan Ibu. Saya merupakan anak pertama, satu-satunya perempuan dari 4 bersaudara. Adik saya laki semua, dari pasangan Bapak Dr. Andus Safruddin Idris dengan Ibu Atiyah. Beliau berdua adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di kehidupan saya, menjadi support dan sahabat. Saya sahabatnya orang tua saya gitu. Orang tua ya? Iya, karena saya lebih banyak bercerita tentang keluh kesah saya itu sama orang tua. Oh iya, terutama bapak. Bapak profesinya jadi apa dulu? Oh, bapak sekarang sudah pensiun, dulu guru di SMA 1 Trara, pengamatan pertama itu di Lombok Timur. Oh, di Lombok Timur berarti? Iya. Tapi Ibu kan aslinya di Bima kan? Asli Bima, lahir di Bima. Tapi umur 4 tahun saya dibawa sama orang tua bapak karena beliau penugasan pertamanya di SMA 1 Trara Lombok Timur. Lombok Timur. Ya. Berarti Ibu besar di Lombok Timur. Iya, di sana tanah kebesaran saya. Bisa bahasa Lombok? Bisa. Tahu. Iya. Masih ingat sampai sekarang. Lanjut, dulu kuliahnya di mana Ibu? Iya, untuk SD, SMP, SMA itu saya di Lombok Timur di Trara. Untuk kuliahnya saya alumni Fakultas Hukum Unram. Wisuda tahun 2007. Ya. Jauh sekali. Jauh. Saya 2018 masuk Bu. 2018, 10 tahun, 11 tahunnya. Aduh, jauh sekali. Berarti dengan Ibu sendiri nih. Jauh sekali. Selama kuliah kesibukan mungkin organisasi. Kalau selama kuliah saya tidak terlalu banyak ikut organisasi. Iya. Karena memang saya fokusnya kuliah. Karena orang tua memang sudah mewanti-wanti, fokus kuliah, jangan macam-macam, jangan aneh-aneh gitu. Akhirnya karena memang mungkin karena keseharian di kampus, kalau misalnya menunggu jam pergantian pelajaran, itu saya suka nongkrongnya di musola gitu. Nongkrongnya di musola? Iya, nongkrongnya di sana. Ada teman saya 5 orang. Saya, Mbak Dian, Mbak Ulan, Mbak Hasanah, gitu. Nah, sama satu lagi itu Elia. Oh, Elia itu teman-teman saya di waktu kuliah. Komunikasinya masih jalan sampai sekarang? Alhamdulillah masih, kita masih say hello, walaupun kita sudah pisah ruang dan waktu, maksudnya karena kerja mungkin. Iya, karena pekerjaan dan rumah tangga masing-masing. Karena memang sudah pisah pulau semua kita. Yang satu di Palembang, satu di Jakarta, dua di Lombok. Ya. Ibu di Bima? Saya di Bima. Di Pulau Sumbawa. Dulu kuliahnya gimana Ibu? Sampai berapa lama kuliah dulu di Unram? Saya kuliahnya masuk 2003. Wisudanya 2007. 2007. Target memang saya harus selesai 3,5 tahun. Wah. Saya harus selesai 3,5 tahun. Cepat karena sekali. Di situ motivasinya apa?
Papa saya bilang, kalau kamu harus selesai di 7 semester. Lewat 7 dari 7 semester, Papa enggak tanggung biayanya. Ih, serem kan? Ditantang ya. Iya, saya ditantang sama bapak orang tua saya. Kamu harus selesai di 3,5 tahun. 3,5. Lebih dari itu biaya sendiri, tanggung sendiri. Gitu. Dan ibu mampu menyelesaikan di 3,5 tahun. Alhamdulillah, walaupun agak molor sedikit karena skripsi waktu itu. Saya susun skripsinya pada saat reses Dewan Provinsi, karena memang yang harus saya wawancara itu anggota Dewan Provinsi dulu. Oh. Iya. Terus pengalaman ibu setelah kuliah itu gimana ibu? Boleh cerita sedikit? Oke ya, 2007 saya wisuda, akhirnya 2008 awal balik ke Bima karena memang orang tua sudah pindah ke Bima. Oh, balik ke Bima. Ya, mereka pindah lebih awal. Saya tamat SMA 2003, orang tua boyong ke Bima, pindah. Jadi akhirnya pulang kampung lah, resminya pulang kampung tuh saya 2008. 2008. Selama di kampung ngapain dari 2008? Karena belum ada pekerjaan ya, belum ada pekerjaan dan lain sebagainya. Serabutan aja, sembarang aja. Kalau misalnya ada yang minta tolong dibuatin KTP atau KK, dulu kita bantu gitu. Orang-orang itu paling tetangga sekitar lah gitu kan. Berarti ikut bergabung juga di desa gitu? Tidak, saya bukan aparat desa, saya cuma pekerja lepas begitu aja. Bukan pekerja juga, cuman ini aja, bantu-bantu doang gitu. Ya. Karena kan dulu catatan sipilnya kan di belakang Wali Kota Bima nih, kantor Wali Kota Bima kan. Yeah. Nah, kalau misalnya sambil menunggu dokumen KTP ataupun KK itu jadi, saya main-main ke PN gitu. Oh, Pengadilan Negeri. Ya, di Pengadilan Negeri Bima gitu. Ya ketemulah sama teman-teman juga ada seangkatan, senior gitu kan. Cuma lihat-lihat doang, mantau doang. Nggak juga terlalu wow gitu kan. Cuman nggak ada tujuan mau belajar gitu, mau kayak gitu jadi pengacara lah atau lain mantau doang, lihat-lihat doang gitu. Seneng-seneng aja gitu kan ya. Ya itu sih. Terus ceritanya kok bisa jadi pengacara sekarang? Oh iya, ceritanya di pengacara karena memang keseringan ke PN mungkin ya. Karena cuman mantau doang di Pengadilan Negeri. Ya, ngeliat-lihat doang proses jalannya sidang lah, apalah gitu kan. Walaupun di kampus kita dulu ada mata kuliah ini ya, peradilan semu ya. Peradilan semu ya. Cuman posisi cuman semu-semu gitu. Iya. Pelajar acara. Jadi langsung lihat sendiri di Pengadilan Negeri, melihat, memantau, akhirnya ketemulah sama salah satu senior. Beliau sekarang sudah almarhum. Beliau bukan saja senior bagi saya sekarang ini, tapi juga sudah menjadi guru saya di dunia advokat dan juga menjadi orang tua saya. Sekaligus orang tua? Iya, saya menganggap beliau orang tua saya. Karena memang kenapa ini? Baik gitu kan. Nah, sejarahnya ternyata beliau sama bapak saya ini sama-sama SKO ya dulu ya istilahnya. Karena bapak saya dulu kan sekolahnya di Bima, di kota. Bima, iya. Iya, kenal sama beliau. Jadi akhirnya awalnya tuh beliau tanya, kamu dari mana gitu kan. Saya dari Sila. Saya dari Sila mana? Dia bilang kan, saya Sila Tambe. Oh, Sila Tambe. Dulu saya punya teman gitu. Saya punya teman waktu masa-masa sekolah SKO apa SD apa itu. Wah, saya tak tahu lah gitulah. Saya punya teman, dia orangnya tinggi-tinggi keriting gitu. Oh iya, dia bilang. Terus siapa namanya? Saya biasa panggilnya Safit, dia bilang. Safit. Dalam pikiran saya, papa saya memang terkenal dengan nama Safit ya. Safit itu singkatan dari Safruddin Idris gitu, jadinya Safit gitu. Safit, dia bilang. Iya. Papa Mada itu papa saya, dia bilang itu papa saya. Masa sih? Katanya. Iya benar itu papa saya. Emang sudah ada anak yang besar? Iya, ada saya. Gitu. Ya, ibu anak pertamanya ya, ibu? Saya anak pertama, iya. Serius? Iya, serius. Terus apa kamu datang ke sini katanya? Kamu udah selesai kuliah? Sudah. Apa? Sarjana hukum. Gitu. Terus ngapain kamu ke sini? Nggak ada, cuma mau lihat-lihat doang. Main-main. Main-main aja, gitu kan. Tujuan kamu mau jadi pengacara apa tidak? Belum ada target sih, saya bilang tuh. Cuman
belum ada target saya harus jadi pengacara apa tidak. Cuman mantau doang, lihat doang, seneng-senengan aja gitu kan. Karena memang tujuannya kan ke Capil tadi tuh. Tapi karena menunggu ya udah main ke situ aja gitu. Oh iya. Nanti kan kalau misalnya orang Capil sudah menghubungi udah jadi gitu. Baru ke Capil Baru lagi. ke Capil lagi pulang gitu. Gitu-gitu aja perjalanannya 2008 sampai 2010. Ya, akhirnya 2010 benar-benar diajak sama beliau. Sama tadi, Bapak yang tadi. Almarhum Pak Jarudin. Iya. Beliau ngajak saya, ayo kita main-main di LBH. Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum Amanah. Lembaga Bantuan Hukum Amanah, saya diajak ke sana, saya dikenalkan dengan pengacara senior juga. Dia juga seorang direktur, pendiri Lembaga Bantuan Hukum Amanah itu. Ya, pastinya kita kenal semua lah. Beliau adalah Bapak Dr. Andus Sukirman Ajis SHMH. Beliau juga selain pengacara, akademisi dan praktisi. Yang jelas senior hebat saya semua, guru saya semua, guru senior yang ketemu di LBH Amanah ketemu ini. Di LBH Amanah itu dikenalkan sama Pak Jarudin. Pak Jarudin tadi. Namanya Ika Atis. Dia sarjana hukum, mau belajar jadi pengacara. Saya kan waktu kuliah konsentrasinya hukum tata negara. Hukum tata negara? Iya, saya hukum tata negara. Tapi ketika mau masuk di dunia pengacara, ke pidana dan perdata. Kasusnya pidana sama perdata. Iya, pidana sama perdata. Waduh, ini nyambungnya di mana? Tuh bilang itu. Sama saya juga Bu, HTN, hukum tata negara. Iya. Nyambungnya di mana? Akhirnya belajar lagi, dikasih tahu kita ada datang pegang perkara perdata, begini dijelaskan sama senior, belajar. Bahkan di awal-awal tuh saya langsung disuruh buat gugatan. Buat gugatan langsung? Ya, disuruh buat surat kuasa gitu kan. Siapa yang harus jadi pemberi kuasa atau lawan kita siapa, gugatannya itu apa, saya bilang gitu. Akhirnya saya diajarin semua. Di laptop sudah ada semua di situ, tinggal kamu buka, baca, pelajari. Nah, nanti kamu akan ngerti sendiri. Buat saja dulu. Berarti banyak belajarnya di LBH Amanah ini? Banyak sekali, sangat banyak. Kamu buat aja dulu, nanti saya yang selesaikan. Itu katanya senior. Kemudian motivasi jadi pengacaranya itu bagaimana Ibu? Nah itu dia, pengacara. Motivasi saya jadi pengacara karena memang sudah banyak sekali yang kita lihat, banyak sekali permasalahan hukum kan. Setelah bergabung di LBH Amanah. Bergabung di LBH Amanah, banyak sekali kan yang datang, baik itu masalah pidana ataupun masalah perdata. Semua kami pelajari, semua kita pelajari. Cuman di LBH Amanah itu sistemnya bukan sistemnya datang perkara itu langsung terima, tidak. Gitu. Gimana sistemnya? Itu diseleksi, maksudnya seleksi perkaranya. Ya? Seleksi gimana nih maksudnya? Seleksi maksudnya kalau sekiranya perkara itu bisa kita menangkan atau bisa kita istilahnya pegang, tapi kalau tidak kita kasih tahu ini lemah atau apa, atau memang kalau memang tidak percaya silahkan cari pengacara yang lain gitu. Karena secara hukum kita jelaskan benar-benar secara hukum. Karena memang sebelum kita membahas ada perkara datang di sana juga ada kita bedah kasusnya. Bedah kasus. Bedah kasusnya, ini kasusnya kira-kira seperti apa, maunya klien itu seperti apa gitu. Kalau misalnya sekiranya tidak bisa ya kasih tahu, kita jelaskan bahwa ini lemah atau apa. Kalau misalnya bisa kita menangkan, kita akan arahkan klien itu. Kita akan arahkan kalau misalnya kayak terkait dengan administrasinya atau bukti surat istilahnya kalau di perdata bukti surat, perdata pidana sama yang bukti surat. Kalau misalnya ada bukti surat, kita arahkan untuk dibuatkan dulu ini dan lain sebagainya. Baru kita mulai susun apa yang perlu kita. Kalau boleh tahu Ibu, disumpah menjadi pengacara itu di PKPA-nya aja dulu. PKPA-nya itu di tahun berapa? Saya ikut DKPA istilahnya dulu. Oh, DKPA ya? Saya awalnya di KAI. Awalnya di KAI, di Kongres Advokat Indonesia. Iya. Itu saya mulai ikut DKPA 2011. 2011? Saya ikut DKPA 2011. Saya tes. Setelah ikut DKPA, terus ujian calon advokat.
alhamdulillah lolos. Akhirnya sempat ada penyumpahan kita dulu, cuman kita bukan penyumpahan oleh pengadilan tinggi waktu itu, Dulu. tapi penyumpahan oleh organisasi itu sendiri. Oh, Ya. iya. Iya. Tapi sekarang aturannya harus dari yang Iya. sumpah itu dari pengadilan Iya, negeri. iya. Tapi selama itu, selama 2011 sampai 2015 saya bisa beracara. Saya bisa ikut ruang sidang, saya bisa sidang gitu kan. Sidangnya sama almarhum tadi, sidangnya sama almarhum Pak Jarudin gitu. Kita selalu partner berdua. Kuasanya sih bertiga sama Pak Sukirman Ajis, tapi beliau kan karena senior betul, sidang sekali-sekali. Berarti awal karir jadi pengacara itu setelah penyumpahan terjunnya di LBH Amanah atau Ya, gimana? LBH Amanah di ini. LBH Amanah. Berapa lama di LBH Amanah ini? Di LBH Amanah saya sejak 2010, katakanlah 2010 sampai 2023. Memang sejak kantor LBH Amanah pindah ke Rabadompu, itu saya tidak terlalu aktif di sana di kantor, tapi kop LBH-nya masih saya pakai sampai 2023 akhir gitu. Balik lagi waktu dinasihatin sama Pak Jarudin ya, sama Pak Jarudin buat jadi pengacara itu yang terbesit di kepala Ibu, motivasinya itu apa Ibu? Sehingga memilih menjadi pengacara. Kenapa sih harus menjadi pengacara? Pentingnya pengacara itu bagaimana gitu? Motivasi sih waktu itu jadi pengacara itu nggak boleh takut untuk berbicara gitu kan. Saya lihat kamu ini masih malu-malu gitu kan, dia bilang masih malu-malu, masih belum percaya diri gitu kan. Ya karena memang saya tidak kenal Bima awalnya gitu kan. Iya. Karena saya besar di Lombok, saya tidak kenal Bima, saya bilang malah beda budaya gitu kan. Ya, lalu kenapa Ibu memilih menjadi pengacara? Ya, memilih jadi pengacara ya saya tertarik aja, ternyata banyak orang-orang yang terzolimi. Iya. Mereka tidak paham hukum tapi harus berada di posisi yang tersalah gitu kan. Jadi di situ nurani hati kita bermain. Saya bermain gitu. Kenapa seperti ini gitu? Iya. Saya harus turun untuk membantu gitu kan. Walaupun kadang dibayar dan tidak dibayar. Tapi saya bahkan ada yang tidak membayar ada juga kadang gitu kan. Berarti memang tujuannya buat bantu orang ya? Iya, bantu-bantu. Tapi kan seiring perjalanan waktu dari terbentuknya karakter kita sebagai pengacara gitu kan, ya orang juga menilai gitu kan, orang juga melihat ternyata dia ini seperti ini orangnya gitu kan, bisa menilai dia mampu untuk menyelesaikan urusan. Ya seiring berjalannya waktu juga sih. Berapa lama di LBH Mataram? LBH Amanah Ibu? Sekitar 13 tahun. Bisa dibilang 13 tahun. Udah lama sekali. Iya, 13 tahun saya di sana. Apa yang Ibu dapatkan selama itu? Banyak sekali. Ilmunya, pengalamannya, pendidikannya, nasihatnya, semua saya dapetin di sana. Nah, saya dengar-dengar sekarang Ibu kan sudah membangun kantor sendiri gitu. Ya, masih merintis. Masih merintis. Iya. Memang target kita di akhir 2023 kemarin tuh 2024 kita coba merubah logo. Logo yang tadinya dari LBH Amanah Bima menjadi LBH Nusantara. LBH Nusantara, tapi ada tambahnya lagi di belakang karena memang syarat kita untuk daftar di notaris itu harus 3 kata. 3 kata. Jadi saya tambahkan Nusantara Lawyer Squad. Lawyer Squad. Ya, gitu. Nusantara Lawyer Squad. Bagaimana sih? Kantornya di Santi. Di Santi. Di Santi. Tepatnya di depan Umailopeta. Enggak. Agak utara lagi dari Umailopeta. Rumah Dining lah. Oh iya, rumah Dining atau sebelum klinik Dokter Irma. Karena yang kita sewa rukonya ini kan punya Dokter Irma. Oh iya. Dulunya tempat ini kafe Ibu ya? Dulunya kafe, tapi sekarang sudah jadi kafe di depan gitu kan. Di sini dulu tempat apa ya?
jual tenun gitu. Oh. Tapi kita manfaatkan karena salah satu anggota kita juga yang ada di LBH Nusantara ini Punya beliau jaringan lah orangnya- gitu. Iya, beliau orangnya pebisnis juga, segala macam mau dilakukan. Itu Mbak Lili Marfuatun Iya. namanya, SHMH, kreatif orangnya gitu kan. Jadi banyak hal yang ingin dia coba lakukan. Selama bangun kantor, perjuangannya bagaimana Ibu? Mungkin dari memilih tempatnya gitu. Kalau Kenapa harus pemilihan memilih di tempatnya sini? itu dari Mbak Lili. Dari Mbak Lili. Mbak Lili, Kak, gimana kalau kita dia ngajak gitu kan? Iya. Jadi awal sama dia itu gabung sama dia itu dia selalu konsultasi masalah perkara. Kak, kalau perkara begini gimana? Kalau perkara Iya. ini gimana? Kalau ini iya, dia semua. Kak, gitu kan. Dia tuh selalu ini banyak konsultasinya. Konsultasinya. Akhirnya ya udah gini aja. Nanti di surat kuasa sama sein namanya. Kebetulan dia juga sudah ada KTA, KTA. kartu tanda anggota advokatnya dan berita acara sumpah. Oke, kita masukkan dalam Secara sah sudah jadi Iya. advokat. Secara sah sudah memang. Hanya dia tawarkan, Kak, gimana kalau kita buka kantor di sana? Dia Iya. bilang gitu. Tapi tetap sih pakai LBH Amanah, dia bilang tuh. Tergantung Kak Ika aja, kalau mau ganti dengan yang lain boleh, tapi kalau masih seneng di LBH, bukan seneng tapi memang di situ saya hidup gitu kan, di situ jiwa karakter pengacara saya itu dibentuk di LBH Amanah. Berat saya ketika harus meninggalkan begitu saja gitu. Lalu membangun kantor sendiri. Iya, harus membangun kantor sendiri gitu kan. Dengan ini pun masih ini gitu. Saya masih rindu dengan suasana LBH Amanah. Yang di saya, LBH gitu. Amanah. Iya. Oh. LBH Amanah gitu. Terus harapan Ibu buat kantor ini bagaimana, Bu? Harapan saya di sini bisa berkembang lebih baik, dengan ada beberapa adik-adik juga yang gabung. Nanti apapun itu kita belajar bersama. Intinya kita belajar bersama di sini. Iya. Belajar bersama, perkara apapun yang masuk kita pelajari. Jangan karena datang perkara terus kita langsung pegang tanpa kita melihat ending perkara itu seperti apa gitu. Berarti sudah membaca bagaimana endingnya nanti, Bu ya? Iya gitu. Itulah orang hukum. Tahu kalau paham tentang hukum nanti bakal tahu bagaimana endingnya. Biasanya membaca kemungkinan lah. Oh ya, Ibu selain menjadi pengacara, aktivitasnya apa lagi nih, Bu? Selain pengacara? Iya, selain pengacara saya juga ibu dari 2 orang putri cantik saya. Itu satu sekarang dia masih SMP kelas 2. Yang pertama? Yang pertama SMP kelas 2 di Mataram sana. Oh, di Mataram. Iya, di sekolah Al Fajar Academy Mataram. Yang kedua masih 5 tahun, yang kadang juga masih sering ikut dengan saya. Iya, iya. Iya. Bakal jadi pengacara nantinya nih. Iya, beberapa kali kita tanya, saya maunya dia pengacara karena memang agak cerewet orangnya gitu kan. Agak cerewet, banyak tanya, banyak Iya, sekali iya. dia ingin tahu segala hal. Ya turun dari ibunya lah. Mungkin sih. Tapi beberapa kali kita tanya, dia maunya jadi polisi. Oh, polisi. Iya, dia mau jadinya polwan, polisi Polwan. kita. Oh iya sudah. Selain ibu rumah tangga ada lagi aktivitasnya, Bu? Selain ibu rumah tangga, saya juga pendamping desa. Oh, pendamping desa juga. Iya, pendamping desa di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, gitu. Di sana. Lalu gimana Ibu mengatur waktunya? Menjadi pendamping desa, menjadi ibu rumah tangga, lalu menjadi pengacara juga, punya kantor sendiri. Ya. Saya pendamping desa masuk di 2015. 2015. Akhir 2015. Itu ada perekrutan, kebetulan ada undang-undang baru tentang desa, itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Ya. di mana dalam amanat undang-undang itu harus ada perekrutan pendamping Desa yang mengawal dana desa. Dana desa dari pusat yang kisarannya 600 juta sampai 1 M. Wow, Nah, banyak itu. juga ya. Iya, itu yang kami kawal gitu kan. Oh iya iya. Kawal tuh bagaimana agar dana desa itu tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya. Nggak disalahgunakan Ibu ya. Tidak disalahgunakan gitu.
Iya, Itu perekrutan 2015. Ibu mengatur waktunya gimana? Ibu di Ngatur kantor, waktu. ibu di pendamping desa juga. Iya. Itu sih tantangannya memang berat gitu kan. Agak berat-berat gitu. Tapi saya nikmati saja. Misalnya ketika bersamaan jadwal khusus yang ada di desa kayak musyawarah desa atau musyawarah desa khusus atau musrembang des gitu kan. Bersamaan dengan waktu sidang misalnya kan. Saya di desa dulu beberapa jam, dan di pengadilan agama saya lebih banyak perkaranya di pengadilan agama. Oh, perdata berarti ini ya. Di pengadilan agama saya kontak teman-teman yang ada di pengadilan agama di bagian penjaga sidang. Saya kontak, saya ada kegiatan di desa, bisa nggak diatur waktu sidangnya yang terakhir? Oh, bisa diatur ibu ya? Saya orang yang terakhir gitu kan. Oh. Jam berapa? Mau diatur setelah istirahat apa sebelum istirahat? Setelah istirahat saja. Berarti diatur jadwalnya sesuai dengan kesibukan. Kalau semisal ada kesibukan yang lebih penting di pendamping desa dulu. Iya. Pagi saya di sana dulu, pengadilan nanti agama sidangnya bisa siang kita aturnya seperti itu. Tapi Iya. kalau memang sidangnya lebih lebih penting karena sidang pertama atau lain sebagainya, saya sidang dulu. Kadang saya sidang dulu, kadang baru saya ke desa. Saya bolak-baliknya begitu. Oh, kayak gitu. Dan Ibu, waktu ngurus rumah tangga, ya kebanyakan di malam hari. di malam hari. Kadang anak dibawa juga ke kantor Iya, ya. kadang anak juga dibawa ke kantor, ikut sidang, Iya. gitu. Sampai ikut sidang juga. Sampai ikut sidang juga. Iya. Ibu, di pengacara kan ya, profesi yang linear lah gitu. Ada keterkaitan dengan ilmu hukum. Kalau di pendamping desa itu ada nggak keterkaitannya dengan ilmu hukum yang udah Ibu geluti selama 3,5 tahun tadi? Di mana? Di pendamping desa. Oh, di pendamping desa kan 2015. Sekarang sudah ini tahun ke-8 malah. Tahun ke-9 ya, saya di pendamping desa juga. Ilmu yang Ibu dapatkan di hukum itu ada nggak keterkaitannya di profesi yang ini, pendamping desa? Sangat terkait gitu. Karena apa? Yang di pendamping desa juga tidak jauh dari aturan. Sama, pada saat saya direkrut awal kan ada juga tahapan wawancaranya nih. Ibu kenapa mau jadi pendamping desa? Saya ditanya kan. Ibu kenapa mau jadi pendamping desa? Ibu profesinya apa sebelumnya? Saya pengacara. Loh, ibu kenapa mau turun level? Saya dikatakan oh gitu pertanyaannya. Iya. Pertanyaan pewawancara saya itu kenapa ibu mau turun level dari advokat menjadi pendamping desa? Pendamping desa. Iya. Sebenarnya tidak ada yang turun level atau apa. Iya. Saya tertarik menjadi pendamping desa karena menurut saya ilmu hukum, ilmu yang saya miliki juga bisa diterapkan di desa, saya bilang. Iya. Karena memang ternyata setelah masuk di dunia pendampingan juga tidak jauh-jauh dari aturan, sama aja. Ketika saya di pengacara saya mendampingi klien, tapi di desa, pendamping desa, saya mendampingi desa. Mendampingi desa. Tapi lebih fokusnya di kantor desa, untuk mendampingi kepala desa, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Itu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, laporan, seperti itu. Tapi sekarang kan Ibu aktifnya di pengacara, aktifnya juga di pendamping desa. Apakah ada nggak omongan orang-orang kalau ini salah loh gitu, harusnya punya satu pekerjaan aja kayak gitu, double job lah atau apalah disebut sama orang. Gimana penjelasannya Ibu? Ada sih yang selentingan gitu. Ya, secara aturan Ibu benar ya? Secara aturan saya nganggap diri benar. Ya. Gimana nih penjelasannya Ibu? Secara aturan benar gitu. Saya merasa tidak ada yang, walaupun memang di pendamping desa itu kita sudah diatur 7 jam sehari kita diatur, tapi kan jam kerja di desa itu kadang juga sampai jam 12 siang saja. Tidak ada yang nyambung lagi sampai jam 4 sore gitu. Akhirnya kan kita mencari kesibukan yang lain juga kan gitu. Bukan berarti kita meninggalkan tanggung jawab kita, tugas dan kewajiban kita sebagai pendamping desa, tidak gitu. Tetap. Karena memang saya posisinya di pendamping desa itu pendamping desa kecamatan. Di bawah saya masih ada level PLD, jenjang PLD istilahnya kan, pendamping lokal desa yang
mereka itu menangani beberapa desa. Satu orang ada yang 4 desa, ada yang 3 desa. Karena di kecamatan Lampingan saya itu ada 14 desa. 14 desa. 14 desa. Jadi PLD saya itu ada 4. Ada yang 4 desa, ada yang 3 desa. Jadi mereka kita kerahkan semua. Bagaimana kalaupun ada kendala di desa, hubungi kami yang ada di kecamatan. Baru kami turun ke lokasi dampingannya sesuai dengan permasalahannya. Lagian juga kalau pengacara itu kan kayak kita menjual jasa Ibu ya? Iya. Kayak pengusaha lah sebutnya. Iya, ada beberapa teman-teman yang komplain lah, kenapa artis tidak kan saya dibilang double job kan? Iya. Double job saya bilang itu. Iya. Kalau dibilang pengacara itu adalah profesional, profesi, pendamping desa juga profesional gitu kan. Iya. Saya mengaitkannya begitu karena posisi pendamping desa dan pengacara itu sama-sama pekerja profesional, saya rasa sama aja, nggak ada anunya. Tapi kalau pun dikomplain, pengacara itu jasa, jasa. Iya. Pengacara itu jaksa, sementara pendamping desa itu pekerjaan hasil perekrutan, kami dikontrak per tahun. Kalau kinerja kami bagus, kami akan diperpanjang di tahun berikutnya. Kalau tidak, ya tidak, akan diputus kontrak. Tuh. Tapi alhamdulillah sampai tahun 2024 ini saya masih dikontrak. Udah berapa lama Ibu? 2015 sampai 2004, ya kurang lebih 9 tahun, berjalan 9 tahun. Jadi pekerjaan itu saya nikmati semua. Ada yang selentingan, kenapa Ibu Atis tidak ditegur karena dia udah double job dan lain sebagainya. Perbandingannya begini, saya di pendamping desa, ada juga teman-teman yang nyambilan berdagang, bisnis, petani dan lain sebagainya. Apa bedanya dengan saya gitu kan? Saya ini teman-teman itu bisa berjualan barang gitu kan, jualan barang, bahkan bisnis juga, ada yang bisnis multi level gitu kan, ikut bisnis itu sama saja. Mereka jual barang, mereka jual produk, saya ini jual jasa. Gitu. Jual jasa kan kita tidak dapat uang dari negara, tapi klien memberikan kami uang. Sama juga dengan pedagang, konsumen yang memberi uang, mereka terima barang gitu. Nah, seperti itu saya putar balikkannya gitu. Jadi kita nggak salah. Tidak. Di Kepmendes 143 juga tidak dilarang untuk langsung disebut aturannya. Iya, untuk double job atau apa semacamnya. Selama kita masih bisa atau mampu bekerja di pendampingan itu gitu. Tidak melupakan kewajiban kita sebagai pendamping desa. Dan kalau saya kan walaupun misalnya tidak ke desa, tapi ada mon FDD yang harus kami isi di aplikasinya gitu. Iya. Dan Ibu bakal nantinya tujuan nantinya bakal fokus ke advokat aja atau bakal mengikuti alur aja lah sambil saya profesi tetapnya pengacara, kalau ada tawaran yang tidak melanggar hukum saya terima atau bagaimana? Oh iya sih, karena saya awalnya dari pengacara. Iya. Ya mungkin kalau misalnya mentok-mentoknya aturan itu melarang untuk double seperti ini, double job atau apa istilahnya mereka itu, ya saya akan lebih fokus ke pengacara saya gitu. Karena di pengacara ini tidak ada yang harus menekan kita, tidak ada yang bisa harus mengintervensi kita bekerja sendiri sesuai dengan tadi profesional tadi kan gitu. Tidak ada gitu. Kalau kita kerja memang ada ini jenjang dan lain sebagainya, kita ada penggajian dari negara, memang harus kita mengikuti aturannya gitu. Ada jenjang, ada aturannya, nggak boleh ini dan itu dan lain sebagainya. Kalau pengacara lepas aja, kita mau kerja santai gitu kan. Kayak pengusaha jadinya. Iya, kalau kita, ya memang pengusaha. Memang pengusaha Ibu ya. Yang jual jasa gitu Pak. Just informasi kemarin aja. Juga ada tawaran dari BPSK istilahnya. Apa itu Ibu? Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oh. Ada tawaran buat saya malah dijadikan pengusaha karena saya orang yang jual jasa gitu. Iya. Itu. Berarti udah diakui di sana juga kalau kita itu penjual jasa. Penjual jasa.
pengusaha jasa, penjual jasa. Jadi kalau misalkan ada permasalahan tentang hukum, teman-teman bisa berdiskusi dengan Ibu Atis selaku founder LBH Nusantara Lawyer Squad gitu. Ibu, mungkin ada nasihat buat kita semua, dan pembahasan ini nantinya bakal berlanjut Ibu. Kita akan mungkin bahas tentang hukum, ilmu hukum, supaya teman-teman juga paham bagaimana hukum nantinya, bukan hanya untuk kita sekarang, tapi juga untuk kita ke depannya, kayak boleh. gitu. Mungkin bahas-bahas perkara biar kita juga tidak melakukan kasus gitu, Ibu. Ini khusus untuk siapa dulu nih? Ini nasihat khusus untuk ya secara hukum aja dulu, Ibu, buat kita semua. Secara hukum. Ya pastinya untuk kita semua, siapapun dimanapun berada, berlakulah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jangan melawan hukum, karena melawan hukum pasti ada konsekuensi hukumnya. Karena kehidupan kita memang sudah diatur, bukan hanya diatur oleh Yang Maha Kuasa, tapi memang ada aturan dan undang-undang yang mengatur. Karena Indonesia adalah negara hukum. Karena kita juga Indonesia adalah negara hukum. Jadi sebisa mungkin tidak melanggar hukum. Kalaupun melanggar hukum, sebisa mungkin yang tidak sampai menjerat kita ke hal-hal yang dapat dipidana atau apa dan sebagainya. Iya. Karena memang kalau kita melanggar hukum kan ada sanksi hukum, sanksi sosial, itu ada semua. Iya. Kemudian nasihat untuk anak-anak muda, Ibu, biar punya semangat kayak Ibu yang sudah menyelesaikan studi 3,5 tahun, cepat sekali. Lalu kemudian bisa menjadi pengacara, profesi sambilan menjadi pendamping desa juga, ibu rumah tangga juga. Nggak tahu kedepannya bakal naik jadi apa lagi ini. Mungkin jadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Amin. Bahkan memang target saya kalau misalnya ada ini, saya pengen jadi hakim. Oh, ya, ada cita-cita saya jadi hakim. Jadi hakim. Ya, karena sempat juga saya ikut, cuma tidak lolos aja, belum rezeki saya. Belum rezeki. Ternyata ya. Insya Allah nanti, Ibu. Iya, untuk anak muda berlakulah sesuai dengan siapa dirimu, apa jati dirimu. Jangan mengakukan diri. Jangan sampai ketika kamu mengakukan diri ternyata juga salah, gitu kan. Siapa kamu, bisa nanti kamu temukan dirimu. Jangankan susah memang kita membaca diri, jangankan kita membaca orang lain, kita membaca diri sendiri aja itu susah, gitu kan. Belajar, fokus. Kalaupun kau punya skill, dikembangkan, dikembangkan. Intinya banyak belajar. Ya teman-teman, harapannya semoga podcast ini tetap berlanjut, dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, and share ke teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat lagi dan podcast ini bisa meluas gitu. Terima kasih Ibu Atis yang sudah berkesempatan hadir pada sore hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan semoga untuk pertemuan-pertemuan seperti ini bisa kita tetap lanjutkan, Ibu. Bisa. Mungkin nanti bahas kasus lah, ilmu-ilmu tentang hukum gitu. Kita bicara tentang kesadaran hukum. Terima kasih Ibu Atis, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih kembali Bang Alam. Dah.